Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi filsafat hukum Islam yang berjudul Sejarah Hukum Islam dalam Pandangan Pakar Hukum Islam, yang disusun oleh saya sendiri, Alfi Hidayah Akyunina, NIM 202111345, kelas 3J, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Materi yang pertama adalah konsep formal substansif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam yang pakar hukum Islam menyatakan ada 3 hal, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Pemikiran hukum Islam Joseph Sketch bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif, sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknik dalam tatanan hukum positif. Menurut konsepsi Islam, pembahasan Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Fikih dan syariah. Fikih menurut ahli ushul dan ahli fiqh atau fuqaha mengandung 2 pengertian. Yang pertama, fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis atau berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang disimpulkan dari keduanya, apakah dipelihara beserta dalil-dalilnya atau permasalahannya saja. Kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara. Adapun persamaan dan perbedaan fikih dan syariah, persamaannya keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan perbedaannya, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah, sementara syariah selain membahas hukum ijtihadiyah juga membahas hukum i'tiqadiyah dan akhlakiyah. Dimensi memahami hukum Islam. Juhaya S. Praja berpendapat bahwa ada 2 dimensi dalam memahami hukum Islam. Pertama, dimensi ilahiyah, diyakini sebagai ajaran yang sumber dari Yang Maha Suci, sehingga umat Islam meyakini hukum Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Kedua, dimensi insaniyah, diyakini hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan beberapa pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad. Konsep sumber dan periodisasi hukum Islam. Sketch berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan menurut Jaih Mubarak, sumber hukum Islam yang hakiki adalah Allah, Al-Quran, bukan sumber hukum, tetapi dalil hukum. Berdasarkan fakta tersebut, dapat ditarik titik terang bahwa prinsip-prinsip tersebut hanya ketika sumber-sumber yang primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Pemikiran lain dari Sketch adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum, misalnya jual beli. Al-Quran hanya memberikan prinsip at-tardin, dan kata ini menurutnya masih bersifat normatif. Tidak ada ukuran yang jelas tentang teknik transaksi dilakukan. Kemudian Abdullah An-Nim memberikan komentar tentang Al-Quran sebagai sumber hukum, bahwa Al-Quran terutama lebih berupaya membangun standar dasar perilaku umat Islam ketimbang mengekspresikan standar-standar itu sebagai hal dan kewajiban. Lebih tegas lagi, diungkapkan oleh Coulson bahwa Al-Quran bukanlah kumpulan atau buku hukum, melainkan sesuatu yang digunakan umat Islam untuk menaati hukum Tuhan yang lebih dulu diwahyukan atau mungkin ditemukan. Sunnah Nabi sebagai sumber hukum Islam. Pemikiran Sketch selanjutnya adalah sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran. Misalnya bukti hadis pada masa Imam Asy-Syafi'i yang ia simpulkan bahwa tradisi dari Nabi tidaklah ada sama sekali sampai pertengahan abad 2 Hijriah atau 8 Masehi. An-Naim menyangkal
bahwa sepanjang abad pertama Islam penggunaan istilah sunnah mengacu pada sunnah Nabi maupun sunnah dalam pengertian tradisi individual seorang muslim maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian diperkuat oleh Rahman yang memberikan titik terang bahwa sunnah Nabi atau sunnah-sunnah lainnya tidak berdiri sendiri, melainkan satu ikatan yang saling mengikat. Awal mula periode hukum Islam. Scarts berpendapat bahwa periode hukum Islam mulai awal abad 11 atau masa Umayyah, bukan zaman Rasulullah. Menurut pandangan sejarawan Muslim, bahwa sudah ada hukum pada masa Nabi yang dibedakan menjadi dua fase, yaitu Mekah dan Madinah. Periodisasi dimulai sejak masa Rasul. Begitu juga pendapat Powers and Coulson menjelaskan bahwa kunci kelahiran hukum Islam adalah berdasarkan surat Al-Maidah ayat 4, 42-50. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah ada sebelum era Umayyah yang memiliki akar sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah sebagian dari agama. Paling tidak, ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam menganalisis pemikiran hukum Islam Scarts, yaitu yang pertama pendekatan teologis, yang kedua pendekatan filsafat, yang ketiga pendekatan sejarah, yang keempat pendekatan ilmu-ilmu sosial. Di samping itu, pendekatan bahasa merupakan alat untuk pelengkap pendekatan-pendekatan tersebut. Pendekatan teologi. Pendekatan yang penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah dan fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Pendekatan ini diabaikan oleh Scarts seperti yang dikatakan Coulson, bahwa Scarts hanya memfokuskan pada penelitian sejarah dan sistem syariah tanpa melibatkan legislasi Al-Quran. Pendekatan filsafat. Pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja, bahwa filsafat mempunyai tugas utama, yakni mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Secara ringkas, dapat dipahami bahwa filsafat hukum Islam mengajukan pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Pendekatan filsafat yang digunakan Scarts dalam arti kemaslahatan tampak tidak terjadi atau tidak ada. Ia juga merupakan pendekatan bahasa terhadap istilah-istilah syariah dan fikih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.